guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Partner. Oke, hari ini temanya berbeda. Jadi aku bikin Q&A. Tapi Q&A-nya itu aku menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Tapi pertanyaannya itu adalah misalnya masalah percintaan, masalah keluarga, atau masalah kepribadian, kayak masalah apapun. Jadi sebenarnya aku lebih ke pakar percintaan sih, tapi nggak apa. Aku bisa jawab insya Allah semua pertanyaan dari kalian. Kita mulai dulu yang paling pertama. Sebenarnya ini banyak banget yang cerita, banyak banget yang tanya, banyak banget yang minta pendapatnya. Tapi aku udah pilih beberapa, mungkin nanti aku bisa pilih lagi. Dan aku seneng banget, aku tuh tipikal orang, mungkin karena bintangnya Cancer juga kali ya. Cancer tuh sering banget, dia bisa ngasih masukan ke orang. Aku udah ngasih ke orang, tapi di diriku sendiri aku nggak melakukan hal itu. Jadi aku suka banget bikin konten kayak gini. Semoga bermanfaat. Jadi namanya nanti tetap aku blur ya guys, jadi kalian gak usah khawatir. Dari yang pertama, mau tanya kak, harus bersikap apa jika saya dimaki dan dicelakai dengan wanita yang suka dengan suami saya? Astagfirullahaladzim. Ini baru pertama loh, ini benar-benar baru opening, baru yang pertanyaan pertama aja udah, udah nggak tahu lagi deh. Oke, mau tanya harus bersikap apa jika saya dimaki dan saya dicelakai dengan wanita yang suka dengan suami saya? Ini tuh mirip sama, jadi akhir-akhir ini aku lagi nonton drakor tentang pelakor. Itu bener-bener aku kayak dibuat kayak roller coaster, aku bener-bener kayak gitu loh. Jadi salah satu caranya adalah, sebenarnya aku belum berkeluarga, tapi mungkin kalau aku udah berkeluarga aku akan melakukan hal yang seperti ini kalau aku di posisi kayak gitu ya. Mungkin yang pertama, aku akan temuin ceweknya dan aku akan tanya sama suamiku dulu, emang benar kamu mungkin di balik ini ada punya hubungan spesial atau mungkin kenal sama orang ini? Bisa aja orang ini bisa aja ngada-ngada atau apa gitu kan. Kita tanya, kalau emang benar kita tanya kenapa alasannya. Kedua, saya akan tanya sama cewek ini, kenapa kamu maki-maki saya? Salah saya di mana? Kan salah kamu bukan saya. Kita ngomongnya santai aja. Anggap aja itu kayak yaudah kita lagi ngobrol aja gitu loh. Jadi nggak usah emosi, nggak usah apa-apa, dengan kepala dingin aja. Walaupun dalam hati kita tuh kayak udah pengen makan, pengen gebuk, pengen tonjok gitu kan. Gue tau banget soalnya perasaannya. Tapi kita harus tetap gitu ya. Tarik nafas, buang lewat belakang. Jadi ya udah, kita ngomong, kita tanya baik-baik, kenapa, apa masalahnya. Jadi kita tanya suami kita aja, maksudnya baiknya gimana nih? Karena kan dia laki-laki kan calon imam, maksudnya dia lebih tahu apa yang baik, apa yang benar untuk kita lakuin gitu. Jadi diem aja ngobrol, nggak usah dibalas, kecuali dia udah benar-benar kayak celakainnya udah parah banget, kayak hampir mau bunuh kita, baru kita mungkin akan bertindak lebih lanjut. Kayak misalnya contoh, kita ke kantor polisi, karena itu kalau udah bunuh tuh udah parah banget loh, itu udah nggak bisa lagi, udah tidak ada maaf bagimu gitu, nggak ada gitu. Oke. Yang kedua ya guys, ini tuh seru banget, aku suka banget kayak gini-gini nih. Oke, apa yang bisa kita lakukan kalau cowoknya gengsi banget? Oke, ini aku akan menceritakan hal yang aku laluin. Kalau bisa kalian dapet cowok yang gengsi, satu itu derita kalian. Ya emang aku juga gitu soalnya. Yang kedua, kan kalau cowok gengsi tuh pasti apapun dia nggak mau mulai sesuatu tuh duluan. Kita sebagai wanita, sekarang coba kalian pikir, kalau dua-duanya sama-sama gengsi, dua-duanya sama-sama saling, maksudnya sama-sama mau, tapi malu gitu, gak usah, buang aja itu, dibelakangin aja. Kalian kalau misalnya chat duluan cowok tuh bukan berarti kalian murahan loh. Kayak chat, tanya aja nggak apa-apa, sumpah bener-bener nggak apa-apa banget. Jadi kalian jangan merasa kayak kalau gue chat dia takut ntar dikiranya gue cabe lagi, gue gini lagi, gue gitu lagi. Nggak usah mikir kayak gitu, karena kalau misalnya salah satu nggak ada yang mau maju, mau jalan, ya udah nggak bakal terjadi hal yang diinginkan gitu loh. Jadi ya udah, kalau cowoknya dingin, cowoknya gengsi, nanti lama-lama akan ada waktunya nggak akan gengsi lagi. Jadi mungkin awal-awalnya ya pasti ada yang kayak masih Allah gitu. Cowok kan suka sosok kayak gitu ya. Lama-lama pasti enggak. Pasti lama-lama dia kayak malu tapi mau gitu loh. Jadi lama-lama dia pasti akan kayak dia jadinya akan nanya ke kalian gitu. Jadi cewek mau mulai duluan tuh nggak ada salahnya. Jadi kalau menurut aku gaspol aja, chat aja, tanya aja, nggak apa-apa. Sudah dibohongi, selingkuh 3 kali, tapi aku masih cinta. Terus gimana dong? Apa aku bego ya? Memang. Kalau udah cinta itu, kadang tuh kalau kita udah saking cinta sama orang, itu cinta sama bodoh tuh beda tipis banget. Kalau menurutku, kalau aku kayak gitu, aku pasti akan tinggalin seberat apapun. Karena kalau enggak kita buang-buang waktu. Buat apa juga, emang cinta sih. Tapi kalau misalnya mau sampai kapan gitu lah, udah dibohongin. Karena kalau orang sekali udah bohong, atau mungkin satu kali orang udah selingkuh, karena jujur aku benci banget sama namanya perselingkuhan. Jadi kalau orang udah sekali selingkuh, pasti dia akan ada kedua, ketiga, keempat. Mungkin gak langsung dia lakuin, tapi mungkin kayak bisa setahun, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Karena dia udah pernah udah kayak
orang udah dimaafin, paling kalau gue gitu lagi bakalan dimaafin lagi. Jadi menurut aku ya lebih baik kamu tinggalin aja, mungkin walaupun berat. Cuman kalau makin lama, makin dalam, makin pacarannya makin lama, nanti makin susah ditinggalin. Jadi mendingan sekarang pahit aja, udah deh gue tinggalin deh, udah deh. Daripada kamu itu buang-buang waktu gitu loh. Harusnya mungkin kalian saat ini udah nikah gitu loh. Batin nanti jadinya stres gila jadinya. Real Food Everglow dapat membantu menggantikan energi tubuh yang hilang selama berpuasa. Diproduksi dengan steril dan sudah standar BPOM dan ada sertifikat halalnya. Buruan beli sekarang di Tokopedia. Untuk detail promonya kalian bisa langsung cek link pin komen di bawah. Kak, gimana cara nunjukin kalau kita ada rasa sama cowok tapi cowoknya belum ngungkapin apa-apa? Itu yang aku bilang. Cewek kalau mau mulai duluan itu bukan berarti dia cewek murahan, bukan berarti dia tuh cewek gampangan, bukan berarti dia tuh kayak cewek-cewek yang cabe-cabean gitu, enggak. Karena kalau misalnya sama-sama diem-dieman, pasti nanti nggak akan jadi hubungannya, nggak akan yang harusnya bisa pacaran nggak ataupun bisa nikah, nggak jadi karena sama-sama nggak berani ngungkapin perasaan gitu loh. Jadi kalau menurut aku cara nunjukinnya ya kalau cowoknya peka nih ya, dari cara kamu perhatian sama dia, kamu nanyain kabarnya, nanyain lagi apa, maksudnya nanyain hari ini kamu ngapain aja, kalau udah kerja tanya hari ini kerjaan kamu apa aja gitu. Pasti nanti kalau dia peka dia oh begini, oh berarti dia kayak punya perasaan lebih nih buat gue gitu. Mungkin cewek-cewek atau mungkin cowok-cowok ada juga sih beberapa orang yang kayak cuma nanya-nanya gitu cuma iseng, tapi pasti di dalam hatinya dia punya perasaan gitu. Kecuali cowoknya nggak peka. Kalau cowoknya nggak peka baru deh kamu ngomong, lo tau gak sih sebenarnya gue tuh sayang sama lo. Nah udah langsung to the point aja, nggak usah lagi nunggu-nunggu kayak nanya kamu lagi apa. Kalau dia masih nggak sadar juga langsung aja, gue sayang sama lo, gimana nih gitu. Kalau udah ditolak? Kalau ditolak ya udah derita lu. Nggak maksudnya kalau nggak ditolak ya berarti bukan dia jodohnya, mungkin udah cukup stop, udah cari, maksudnya bukan cari juga sih, mungkin yang lain gitu, ya kan. Sebelum kita menemukan orang yang benar, kita akan menemukan orang yang salah. Ingat kata-kata saya guys, oke? Iya. Kalau Li kasih masukan ke aku yang benar-benar nggak bisa ngelupain dia, bahkan udah lebih dari 2 tahun, sedih. Caranya supaya kalian bisa move on, ini yang aku lakukan waktu dulu ya. Dulu kalau aku bisa move on, satu, aku cari kesibukan. Jadi kamu cari kesibukan sendiri, cari aja kesibukan apa kayak, mungkin kalau kalian kuliah, tugas, atau sering-sering ketemu teman-teman, bergaul. Terus habis itu kalau kerja atau kalian mau cari usaha, maksudnya kalian bikin online shop kayak, ya pokoknya gimana caranya kalian harus bikin hari-hari kalian tuh ada kegiatan, jangan di rumah doang. Ya walaupun di rumah aja kalian ya nonton, ngobrol, video call sama teman-teman, tanya kabar. Pokoknya di rumah tuh produktif, nge-gym lah, pokoknya kalian atau enggak mempercantik diri. Itu pasti ntar dengan sendirinya kalian bakalan bisa lupa. Jadi tips dari aku cara move on adalah kalian harus sibukin diri kalian sendiri. Kayak ya pokoknya lakuin apapun lah yang bisa dilakuin di rumah, atau mungkin kalau lagi nggak ada seperti ini kalian di luar nge-gym ke tempat gym, ketemu teman-teman. Ya pokoknya sesibuk-sibuknya lakuin aja. Mungkin liburan sendiri kayak kemana, kayak ke desa, kayak kemana ke luar negeri gitu, biar kalian tuh bisa lupa, bisa ngelupain dia gitu. Oke, lanjut lagi ya. Gimana cara menghadapi jika dalam hubungan merasa bosan? Ini beda tipis sama yang tadi. Kalau move on kalian cari kesibukan. Begitupun kalau misalnya kalian bosan sama pasangan kalian cari jalan tengahnya, bukan malah mutusin. Karena banyak banget orang yang bosan sama pacarnya, dia ngikutin egonya, dia yaudah kita putus aja. Padahal dalam hatinya mungkin dia masih sayang, cuman karena boring, karena ada orang pacaran lama jadi bosan kan, jadinya break atau mungkin jadinya selingkuh. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya lagi sama-sama lagi bosan, masing-masing aja dulu. Masing-masing bukan berarti putus loh. Maksudnya kayak ya udah deh, kamu lakuin kesibukan kamu, aku juga lakuin kesibukan aku. Kita sama-sama cari apa ya, kayak ibaratnya refreshing gitu. Misalnya kamu liburan sama keluarga kamu, pasangan kamu juga liburan sama teman-teman atau apa. Pokoknya cari atau mungkin kalian kalau misalnya kalian tuh ketemu bareng sama teman-teman, terus ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, main games. Jadi banyak hal yang bisa dilakuin kalau misalnya kalian lagi bosan sama pasangan kalian. Jangan malah kalau misalnya bosan ngikutin egonya, maunya putus. Itulah banyak banget terjadi hal-hal kayak gitu. Jadi dia malah nyesal. Maka gimana cara hubungan tetap langgeng dan saling percaya? Karena dalam hubungan itu, satu, kepercayaan itu penting. 2, jujur, komunikasi, komitmen. Mungkin kadang kita suka ada negative thinking sama pacar,
sama pasangan kalian. Cara supaya positif, apa-apa tuh jangan disangka-sangka buruk mulu deh. Karena sering banget, aku juga beberapa kali pernah kayak gitu sampai abang kasih tau kayak, kamu jangan buruk sangka. Setelah aku pikir-pikir tuh bener juga. Karena kalau kita buruk sangka terus, itu malah jadi penyakit dalam hubungan kalian. Jadi misalnya pacar kalian jawabnya lama, jawab chat lama atau ngilang 2 jam, 3 jam. Kalian jangan langsung kayak nelfon marah-marah kayak, ngapain sih? Tanya aja, kamu ngapain? Kok dari tadi aku hubungin kok nggak ada kabar? Kalian pokoknya mungkin jangan negatif dulu pikirnya. Mungkin dipikir aja mungkin oh dia lagi kerja, oh mungkin dia lagi ketemu temen-temennya. Kecuali ada maksudnya ada bukti tiba-tiba selama 3 jam itu mereka ketemu cewek gitu, ada bukti yang ada fotonya kayak atau ada apa ketangkep basah, itu beda cerita ya. Jadi buat aku kalau misalnya mau saling ya, kalau kalian mau langgeng ya kalian harus percaya. Cara percayanya ya kalian ya udah gitu jujur aja pasangannya, jangan apa-apa tuh jangan ada yang ditutup-tutupin. Even kalian mau ketemu sama teman kalian cewek aja kalian mendingan tuh bilang gitu loh. Dan pasangannya pun harus percaya. Tanya aja mau ngapain ketemu sama ini. Oh ya udah, kalian sebagai pacar juga ya udahlah normal-normal aja ya, percaya aja. Oke. Pendapat kakak, kalau cowok nggak pernah bikin story atau pasang foto sama ceweknya, nah gimana tuh kak? Di banyak banget yang kayak gitu. Teman-teman aku aja banyak yang kita tuh nggak tahu ternyata dia punya pacar, tapi selama mereka pacaran setahun 2 tahun tuh mereka nggak pernah upload foto pacarnya, pacar siapa tuh nggak pernah dikasih tahu orang-orang. Mungkin mereka punya pacaran tuh beda-beda. Ada juga orang yang nggak pengen dikelihatanin di sosial media, apa kelihatannya oh ini pacarku baik, dipasang fotonya padahal di belakangnya mereka tuh berantem mulu gini begitu. Jadi ada orang juga yang beda-beda. Kalau aku sih nanggepinnya ya pikir positif aja. Mungkin cowok kalian maunya ntar ujuk-ujuk tiba udah nikah, mungkin pasangan kalian nggak boleh pacaran, kan kita nggak tahu ya. Jadi kamu tanya aja ke pacar kamu kenapa kok kamu nggak pernah pasang foto sama aku, kok nggak pernah upload foto aku. Ya mungkin cowok kamu mungkin pasangan kalian juga bisa menjelaskan kenapa alasan mereka. Pasti mereka punya alasan tersendiri, kecuali punya orang lain. Atau mungkin kamu simpenan gitu loh, makanya dia nggak mau upload foto kamu. Atau nah ya iya kan, bener dong. Kecuali kamu tuh simpenan ya, wajar lah. Iya, ada yang dijaga hatinya, wajar lah kamu nggak di-upload gitu. Tapi kalau emang kamu pasangan beneran, kamu tanyain kenapa kamu nggak pernah upload, kenapa kamu gini gitu loh. Coba diselidikin gitu guys. Kak, gimana sih caranya biar nggak bosen di rumah selama lockdown? Bener-bener bosen banget, 1 bulan nggak keluar. Saya pun juga sih sudah 1 bulan tidak keluar, 1 bulan lebih malah kita ya. Hampir 2 bulan kita nggak keluar sama sekali. Caranya supaya nggak bosen, kalian walaupun di rumah aja harus produktif. Gym, masak, banyak banget loh. Kayaknya orang-orang abis lockdown tuh banyak yang buka restoran. Karena mereka mau nggak mau di rumah nggak tahu mau ngapain, mau beli makanan juga susah, jadinya masak. Jadi kan di rumah masak bisa, nge-gym bisa. Mungkin kalau udah masak, udah nge-gym, nonton, main sama keluarga, lebih deket sama keluarga jadinya. Video call sama teman-teman, teleponan, banyak yang bisa dilakuin supaya kalian nggak bosan. Gimana sih kak bisa sesabar kamu, cobaan datang tapi kamu tetap tenang? Gimana sih caranya biar kayak kakak? Gimana ya caranya supaya bisa kayak aku ya? Bukan, jujur aku tuh juga manusia loh. Kadang aku juga suka ada nggak sabarnya, kadang aku juga suka emosi, juga suka kesel. Cuman sekarang kalau aku balik dipikirin lagi, kalau kita stres, kalau kita ada cobaan kita nggak sabar, itu jadinya stres sendiri. Tapi bener loh, salah satu cara kalau misalnya kalian lagi dicoba, lagi sedih, lagi galau, ada banyak cobaan, coba kalian sholat dan kalian doa deh. Itu nggak, soalnya itu bener-bener itu cara yang paling ampuh tuh, bener-bener itu. Aku tuh sering banget, maksudnya setiap aku misalnya ada masalah atau apa, aku sholat tuh pasti kayak langsung lega, tenang gitu. Nanggepin sesuatu hal tuh ya udah nggak usah dibawa emosi. Cara satunya itu juga itu, siap ada yang ngomongin atau apa, ya udah biarin aja, anggap aja itu angin lalu gitu loh. Kalau ada orang-orang yang benci sama kita atau kayak haters kayak gitu, atau mungkin ada teman kita yang ingin menjatuhkan gitu ya, kalian anggap aja itu cobaan, itu kayak baru cobaan kecil deh, belum cobaan yang gede. Jadi kalau cobaan ya udah kalian gitu aja, nanggepinnya positif, sabar, cerita sama orang tua, karena kita sama orang tua tuh paling mantap guys. Jangan dibawa emosi sih, kayak itu sih. Ada apapun itu kalian coba, oke baca, mungkin kalian kan baca nih kesel nih, gila ya gue dikatain, taruh HP-nya, kunci, diam, tarik nafas, minum air putih, itu pasti nanti jujur juga hilang kayak. Terus kalian juga mungkin pikirin lagi aja, kok dia bisa ngatain gue salah apa nih? Karena sebenarnya haters itu adalah fans kita. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sekarang coba deh kalian pikir deh,
haters kebanyakan yang aku cek di Instagram, pas aku buka dia nge-follow aku. Satu. Kedua, dia bisa tahu banget, bener-bener dia bisa tahu apapun yang kita lakuin, berarti dia ngikutin kita dong setiap hari. Nah, itu yang itu tuh namanya fans, bukan haters sebenarnya. Makanya kalau aku bilang, aku tuh sayang banget sama haters aku karena mereka bisa bener-bener tahu apapun yang aku lakuin. Dia bener-bener bisa detail banget, kayak ibaratnya di video aja aku kelihatan ini dikit aja mereka bisa detail banget. Itu berarti tuh mereka sebenarnya tuh sayang sama kita. Mereka tuh pengikut kita. Sampai A sampai Z aja dia aja tahu, berarti dia tuh fans bukan haters gitu. Oke? Loli, aku mau nikah tapi belum ada modelnya dari kedua orang tua masing-masing. Nah itu dia. Kalau misalnya kalian mau menikah, kalian tuh thank you harus sama-sama udah settle. Mungkin pacar kamu, calon suami kamu harus kerja. Mungkin kalian bisa aja akad dulu. Akad dulu kan bisa di masjid, terus nggak ada penghulu orang tua keduanya. Ya kan ada saksi, udah gitu. Jadi kalian nggak perlu buat lagi kan kita lagi musim corona gini. Jadi lebih baik akad dulu. Mungkin kalau kalian mau bikin pesta atau acara besar, kalian bisa bikinnya tuh nanti setelah ada corona ini selesai. Terus kalian juga udah ada modalnya kayak gitu. Kalau misalnya punya pasangan yang kasar, bertahan atau pisah tapi ada anak masih 2 tahun, Kak. Ya Allah. Kasarnya tuh kasar fisik atau kasar kalau ucapan, kalian harus kasih tahu sih. Mungkin kalau udah kasar fisik, kalian ngobrol, coba omongin baik-baik. Tapi kalau udah nggak bisa sih, menurut aku lebih baik udahan sih, daripada kamu menyiksa diri kamu sendiri, terus kamu juga nggak happy sama pasangan kamu, tuh malah buang-buang waktu juga. Maksudnya mendingan diomongin, kalau sama-sama udah nggak bisa, udah dikasih peringatan sekali nggak, kedua kali masih juga, ketiga kali masih juga, yang keempat kalian udah. Menurutku sih kayak gitu ya. Karena kalau udah kasar tuh menurutku udah nggak sehat itu hubungannya. Yang terakhir guys, gimana cara untuk lebih berpikiran positif selalu? Oke guys, aku gak mau muna, aku juga sering banget netting. Tapi sekarang ini aku mencoba untuk selalu positif. Dikarenakan kalau aku negatif mulu, aku capek sendiri jadinya. Coba kalian pikirin deh, kalian kalau selalu sangka buruk sama orang, negatif terus sama orang, pasti kalian ntar jadinya capek, jadinya stres sendiri. Coba kalian melihat suatu hal, ngeliatnya selalu positif. Walaupun sebenarnya itu misal contohnya apa ya, pasangan kalian misalnya chatting sama cewek, kalau kita pikir negatifnya, dia genit banget sih deket-deketin cewek, itu kan penyakit jadinya. Coba kalian pikir positif, oh mungkin cewek ini kerjaan, oh mungkin dia saudaranya, atau mungkin oh ini teman kecilnya dia, atau mungkin temen dia yang udah lama, terus dia nanya kabar doang. Coba kalian pikir, masa orang nanya kabar dibilang genit, itu kan maksudku jadinya jadinya aneh gitu loh. Jadi menurut aku kalian coba kalau negatif mulu tuh pasti jadinya capek. Coba kalian pikirnya tuh positif. Ya caranya gitu. Kalau misalnya ada apa-apa tuh tenang. Coba dibawa santai. Tapi nggak mau munafik juga. Aku juga soalnya kadang suka negatif juga mikirnya. Tapi lama-lama aku capek. Jadi ya udah. Misalnya abang chat sama cewek gitu, mungkin ini kerjaan. Atau kalau misalnya kalian udah nggak kuat, kalian tanya aja, kamu chatting sama ini kenapa gitu? Oh kerjaan. Jadi janganlah suatu hal tuh dipikirnya tuh negatif terus. Jadi cobalah menanggapi suatu tuh dengan positif, dengan tenang. Oke guys, itu dia pendapat tentang aku untuk cerita-cerita kalian. Mungkin yang udah nanya-nanya tanggapan aku. Mungkin kalau ada salah maaf. Mungkin nanti aku bisa bikin lagi. Kalau kalian suka konten ini, kalian komen di bawah. Atau kalian bisa komen di bawah kalian mau aku bikin video apa lagi. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di share di Instagram, nanti aku repost. Thank you guys.